hari ini sebenarnya yang ngedrive indeks turun itu sebenarnya selain ada net sell dari asing juga ada sentimen buruk lainnya ya, seperti ada berita di mana China itu kan akan melanjutkan impor batu bara dari Aussie yang sebelumnya mereka ban batu bara dari Australia, sekarang mereka akan lanjutin lagi nih. Nah ini tentunya kenapa sih jadi sentimen buruk untuk Indonesia? Karena kan Indonesia ini adalah yang importir utama batu bara ke China ya, dan di China ini mereka ini penjualan batu bara dari Indonesia sendiri itu uh, paling besar itu kan dari Indonesia. Jadi dengan mereka kembali impor batu bara dari Aussie, pada khawatir oh nanti porsi yang Indonesia akan kurang nih, jadi akan mempengaruhi ke harga batu bara gitu loh. Nah, Ya, makanya kita lihat hari ini yang ARB yang banyak yang terkoreksi dalam itu ada dari sektor komoditas nih. ya, ya, ya. Mm-mm. Jadi kalau semuanya argumennya seperti itu, ya bisa aja dia tarik ke sana. Tapi kalau kita lihat ya sebenarnya ya yang Perdana Menterinya Australia ini lebih pro ke China ya. Kalau teman-temanku yang dari Australia itu merasa kayak harusnya nggak ada isu sama si Australia. Cuman kemarin memang kalau dilihat kenapa kok si China-nya stop sama ini ya sama si Australia itu mungkin karena kapasitas produksi mereka kan harusnya turun ya, Tere. Mm-mm. Nah, kita worry kayak di Australia itu sebenarnya lebih bagus. Memang karena quality dari coalnya di sana lebih kering, lebih bagus ya. Makanya Mm-mm. um, ya waktu semuanya dia drop nggak ambil dari Australia ya kita bikin harusnya kita China ngambil dari kita. Cuman yang lebih menarik menurut aku karena dari Australia dari China sendiri karena dia reopening ya. Dan mungkin kita bahas beberapa hal yang tentang China ya. Dari dia waktu reopening sebenarnya dia perlu demand cukup banyak ya, lumayan masif harusnya. Nah, tinggal apa aja implikasi kalau dia dari open yang China reopening ya. Kalau kemarin ya kita lihat ya, tahun lalu kan sudah mulai ngomong COVID dia punya number COVID itu kan lumayan tinggi ya Tere ya. Nah, Ya. uh, belum atau enggak ya kita belum tahu. Tapi kembali lagi kalau kamu ingat 2019 2020 kemarin ya. Sebenarnya COVID itu mulai kenceng waktu ada Chinese New Year. Nah, ini sebenarnya momennya pas lagi nih Chinese New Year. Apakah nanti mereka bakal outbreak apa enggak? Tapi once itu outbreak otomatis ya di openingnya nggak smooth ya kembali lagi ya. Dan dia tuh bukan dari PPKM level 5 apa 321 enggak, tapi langsung ke nol. Nah, otomatis dari yang dibatasi sampai bebas pasti ada problem ya. Itu yang kita takutkan nomor satu. Nah, kalaupun itu kejadian, sebenarnya yang perlu dikhawatirin berikutnya adalah berapa lama dia recovery. Kalau dia recovery-nya lama, otomatis time frame berapa yang kita lihat? Mungkin ya 1 sampai 2 bulan ya. I think um, lebih cukup masuk akal ya. Ya, dikurangi semua. Nah, terus kalau memang itu udah kejadian, harusnya waktu dia mulai produksi akan lebih lumayan banyak ya di demand untuk komoditinya. Mungkin waktu dari situ harusnya ada impact bagus buat kita. Berarti kalau worst scenario dari kita berandai-andai ya, mungkin sekitar bulan Maret itu nanti Indonesia masih lebih barusan ada impact. Nah, sekarang yang sebenarnya kita nggak bisa tebak adalah gimana efeknya. Nah, kalau semuanya kita tahu efeknya, mungkin kita bisa tahu kita mau ngapain. Sekarang kan kita masih nebak-nebak dari ya, mungkin overhead di Mm-mm. sana ya. Ya, Mm-mm. dari interest rate juga kelihatannya nggak akan turun in the near time, dia bakal tetap naik. Mungkin kalaupun turun itu nanti di Q4, Q3. Nah, berarti harus sekarang ini simply nggak ada good sentiment buat kita gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ya, kalau ngomong Yep. China reopening terus komoditi bakal jalan mungkin ya, tapi kembali lagi kita nggak tahu China reopening nanti bakal langsung bagus atau enggak gitu. Nah itu aja. Mm-mm. Benar-benar. Dan tadi ngomong-ngomong soal interest rate itu juga kemarin mungkin update sedikit makro ya dari Fed Minutes kemarin ada pembahasan dari The Fed itu The Fed itu kembali negasin kalau tahun ini itu nggak akan ada rate cut. Jadi tahun ini
nggak akan lebih agresif dari tahun lalu, di mana setiap kali ada kenaikan suku bunga itu bisa sampai 75 basis point. Mungkin akan lebih less agresif, tapi Pelan. belum akan ada, ya lebih pelan. Tapi belum ada rate cut tahun ini. Ya, Karena emang exactly. fokusnya tetap untuk mereda inflasi ya. Ya, exactly. Makanya kita bicara ya, kalau kita lihat report-report dari global house luar ya, itu mereka juga punya yang sama. Mungkin akan rate cut nggak? Rate cut-nya sih nggak akan kejadian di kuartal 1, kuartal 2, mungkin ya di akhir tahun sih, Tere ya gitu ya. Ya, Nah, ya. yang lebih kita khawatirkan sebenarnya nanti yang paling paling mungkin kejadian itu adalah si Eropa sama UK kan krisis ya. Walaupun number mungkin nggak begitu signifikan, sampai 1% ya antara Europe sama UK. Tapi efeknya ke kita apa? Yang ini kita lagi tunggu sih. Ngomong-ngomong soal Europe, sebenarnya kemarin itu kan setelah Fed Minutes, walaupun the Fed negasin soal ya tone-nya lebih ke hawkish ya, karena nggak akan ada rate cut, tapi dari globalnya itu pada hijau nih indeksnya. Dan hari ini semuanya actually hijau ya, kecuali IHSG sendiri nih. Nah itu sebenarnya ada sentimen positif juga nih dari Europe, itu kan sebelumnya ada krisis energi kan ya kok. Dan sekarang dari data-data yang dirilis minggu ini dari Prancis, dari Jerman, itu semuanya kita bisa lihat sebenarnya tren inflasinya udah melandai nih, udah turun lumayan nih. Jadi emang itu juga sebenarnya kabar baik juga sih untuk global. Ya, ya. Iya, iya, iya. Terus Tapi juga kok mungkin teman-teman di sini pada penasaran kali ya, karena belakangan ini sebulan 2 bulan terakhir ini kan kita di sell off sama asing terus ya, terutama saham-saham big caps ini nih. Nah ini juga jadi yang ada teman-teman ada yang nanya juga nih, untuk saham-saham big caps ini sebenarnya kita udah antisipasi ya kalau dari sebelumnya, tapi ini sampai kapan sih koreksinya sebenarnya? Nah, kalau Kohan sendiri lihatnya gimana nih? Di level berapa atau tunggu ada tanda-tanda reversal atau gimana itu? Kapan sih entry point yang terbaik nih kalau menurut Kohan lihatnya? sebenarnya kalau skenario yang kira-kira kita ekspektasikan bagus di Q1 ini apa sih? Sebenarnya kalau mau objektif ya kita lihat harusnya kinerja yang kemarin di tahun 2022 yang bakal bagus apa? Mungkin ya kayak komoditi bakal bagus ya. Terus juga banks mungkin juga bagus. Nah, berarti kalau kita harap laporan keuangannya bagus, kira-kira dia rilis reportnya kapan? Biasanya banks itu rilis report lebih cepat ya, sekitar bulan Februari atau Maret. Nah, ini nanti mungkin sentimen banks-nya bagus ya. Tapi apakah bagus berarti kita bakal naik? Belum tentu juga sih, Tere. Tapi kalau cuma mau ngambil kayak laporan keuangan kinerjanya bagus, ya otomatis itu ini watchlist gua kira-kira apa yang bakal bagus. Nah, itu mungkin jadi sentimen ya. Terus juga mungkin kalau kemarin kita bisa tunggu yang ada M&A story ya. Terus ada juga yang kemarin apa ya, right issue segala macam. Nah, itu mungkin yang bisa dapat sentimen. Tapi untuk sekarang aku lihat agak susah ya. Orang juga lagi pesimis. Nah, cuman kalau kita mau masuk market ya bukan top down lagi, mungkin lebih cocoknya kita cari yang bottom up. Seenggaknya kita masuk, kita berharap nanti yang ada sentimen itu adalah perusahaan yang bagus gitu. Lebih gampang dikasih sentimen perusahaan bagus daripada perusahaan yang cuma kasih story doang tapi fundamentalnya belum ready untuk jalan. Nah, itu sih kalau aku rasa ya. Oke, jadi tetap balik ke kuartal 1 ini kita udah nggak usah berharap adanya seperti yang dulu kita bermimpi ya kok ya, akan ada Santa Claus Rally, Kalau terus ada Santa Claus dressing, Rally kalau Januari tapi kita effect tetap kita masih bisa deh. Januari effect ya, poles laporan keuangan sebenarnya kan jadi sentimen bagus juga, Tere. Nah, tapi kembali lagi nih, tugas kita sekarang cari kira-kira perusahaan apa yang punya growth lebih baik ke depannya. Nah, kalau yang dari high base agak susah ya. Tadi dari low base atau yang belum dapat naik, ya mungkin lebih menarik. Contoh kalau kita lihat bank saja ya, kemarin kayak BMRI sama BBNI mungkin yang price shares-nya reflect dia punya kenaikan paling tinggi. Nah, tinggal
apa yang belum begitu tinggi. Nah, kita tinggal cari, misalnya kalau bank ya cari yang net profit margin-nya bagus, terus cari yang NPL-nya lebih bagus daripada peers-nya. Nah, mungkin kayak gitu. Tapi kembali lagi nih, bank yang seperti apa? Ya kalau mau gampang, kita tetap BBRI, BCA itu selalu pilihan favorit ya, Tere ya. Nah, kalau Ya, ya. BBTN gimana? BBTN ini sebenarnya kan lebih banyak relate ke properti. Nah, ini mungkin yang aku nggak begitu yakin kalau kayak BBTN ya, walaupun kemarin ada isu ya kalau salah. Nah, kalau BBTN, since dia relate sama apa properti segala macam, aku nggak melihat properti akan perform sekarang sih. Nah, itu mungkin aku akan aku take down dulu yang list dari kalau ada BBTN-nya. Tapi kalau BBRI, BBCA, I think dia bisa grow like lebih 18% tahun ini. Karena kan sebenarnya kita udah lihat nih, interest rate tetap akan naik ya. Mungkin Ya. nggak tahun lalu, tapi otomatis yang punya net profit margin paling bagus ya, yang punya dana cash paling murah, JIS ya BBJ BRI. Ya. Nah, kalau aku lihatnya itu yang tadi seperti Kohans bilang nih, kayak kalau untuk banking itu masih BBRI ini kak, ini kenapa? Karena tesisnya sama ya yang tahun ini dari kalau teman-teman udah sempat baca strategi report dari Trimega, ini untuk tahun ini kan di mana tahun Kohans. Oke, lanjut aja nih ya teman-teman. Tahun sebelum menjelang politik nih, di mana secara historis itu kan ada peredaran uang itu di mana spending itu usually by historis itu akan meningkat nih. Nah, ini biasa menguntungkan untuk daerah-daerah terutama yang kayak yang proksinya itu ada ke UMKM atau yang mid to low segment gitu. Halo, Oke. sorry, Wah, pencet. kali ini kepencet ya, salah sendiri ya kali ini, bukan bandar ya. Ya, bener. Tapi kalau kita lihat ya, mau lihat dari fundamental, banyak yang fundamental bagus, tapi mungkin masih turun ya. Even kayak banks juga hari ini juga dibanting ya. Tapi kalau semua kita lihat technical doang, terus terang aku ngeliat technical juga agak susah ya sekarang tadi, karena overall lagi masih downtrend ya. Nah, mungkin kalau semuanya kita mau cari saham seperti apa yang kira-kira masih bisa naik, mungkin clue-nya adalah cari yang turunnya mulai pelan nih. Once dia mulai pelan, waktu dia reversal, mungkin kita bisa ambil. Nah, let's say gini deh, kalau kemarin 1 tahun terakhir ya, 2022 kemarin BCA aja ngambil kurang lebih 18% ya, kita bagi aja deh. 18% bagi 12 berarti kurang lebih 1 bulan 1% ya. Kalau kita bisa beat 1% or 2% 1 bulan, sebenarnya kita udah beat returnnya BCA. Nah, mungkin kalau kita pasang target lebih pendek ya, Tere, seenggak-enggaknya lebih achievable, seenggak-enggaknya kita lebih rajin ngambilnya, Tere. Ya, oke. Kok ini ada yang nanya nih, kalau mau entry better di berapa? Nah, tapi sebenarnya kita nggak tahu ya asing itu akan net sell sampai kapan ya, karena kita lihat kalau kita lihat chart IHSG keseluruhannya, itu kan kalau dari awal tahun itu, dari awal tahun 2022, itu kan ada di sekitar level supportnya itu di 6.480 ya. Nah, terus kalau kita lihat level sekarang, indeks kita kan hari ini tutupannya udah 6.600 nih. Udah hampir ke support yang 6.400. Nah, kalau Kohans lihatnya ini, apakah kita harus antisipasi dulu nih? Apakah indeks bakal ke support berikut, baru kita mulai cicil lagi nih kalau untuk teman-teman yang mau mulai masuk ke Big Bang. Nah, kalau sebenarnya kita ngomong dari IHSG, mungkin waktu marketnya lebih nggak bagus, kita jangan antisipasi ke support yang paling dekat, Tere. Mungkin support yang lebih jauh atau sebenarnya support dari major trendnya itu mungkin kita bisa antisipasi. Kenapa? Karena kalau kita dia berharap dekat aja kan kita berharap oke, abis ini udah mau balik. Padahal balik lagi nih, kalau kita makan kenyang, Tere, kita mau digest makan, kita mungkin perlu waktu dulu ya, Tere ya. Sama kalau waktu barang lagi turun, orang mau absorb dari buyer, dari seller, itu juga perlu waktu. Ya, atau sebenarnya kayak teknikal orang panggil akumulasi. Nah, berarti kalau kita butuh waktu, tinggal reasonnya apa?
untuk naiknya ya. Balik lagi sentimen apa? Ya satu, bisa aja laporan akhir tahun, ya laporan tahunan. Bisa aja M&A, bisa aja. Nah, mungkin yang kita cari. Tinggal sekarang nomor satu, balik lagi. Kita kan cari yang fundamental wise, cukup ready untuk dinaikin ke atas. Nah, mungkin kayak gitu, deh. Nah, kalau IHSG, aku rasa berapa? 5.400 atau berapa tadi? Itu aku belum lihat chart sih. 5.400 something kayaknya ya. Ya. Nah, mungkin kita bisa dari monthly atau weekly punya support. Nah, itu mungkin lebih aman buat kita kalau kita ini nih 5.000. Oh, sorry. Glenn tadi gambar berapa ya? Di 6.484 ya. Berarti kalau semuanya kita tahu itu supportnya di sana. Nah, berapa persen lagi yang bisa turun? Nah, biasanya kalau IHSG turun 1%, biasanya iya barang-barang yang kita punya turunnya lebih banyak gitu. Dia kita korelasi sama IHSG-nya berapa jauh gitu. Oke. Nah, OMED ini juga by technical aku cukup suka ya Sabrina. Tapi kalau semuanya kita ngomong motifnya apa untuk naik belum kelihatan nih. Walaupun dia memang murah ya sekarang berapa 2.216 ya. Nah, mungkin ya belum kelihatan ya. Terus terang desain apa belum kelihatan. Mungkin kalau kayak BBKP itu kemarin yang mungkin ada isu right, ada rumor moral isu. Nah, itu mungkin bisa lebih menarik. Ya, mungkin teman-teman kalau yang suka main di small caps ya terutama ya, itu lebih harus berhati-hati ya sekarang karena emang market ini likuiditasnya lagi kering ya kok ya. Jadi kalau saham seperti OMED ini mungkin jaga stop loss ketat di 210 kali. Kemarin sempat breakout dari MA20-nya, tapi hari ini balik lagi nih. Jadi kita ya mungkin bakal sideways dulu kali ya atau ya. Nah, Ya. kalau dari aku lihat gini sih Tere, mungkin kalau kita mau kaitin sama tahun pemilu ya. Nah, pemilu itu selalu relate sama iklan lah, terus belanja consumer goods. Mungkin juga orang pulsa juga pasti jalan terus. Nah mungkin yang kalau diperhatikan kayak pulsa ini kan orang-orang minim price war sekarang udah. Karena provider udah yang kayak kamu buat di konten ya Tere. Nah itu sebenarnya mungkin bisa lihat. Nah salah satunya yang kelihatan jelas by technical bisa support juga mungkin Excel ya Tere ya. I think harga 2.200 something. Nah itu mungkin good price untuk masuk. Nah Excel juga favoritku sih kok. Karena emang dia secara valuasinya itu dibandingkan peers, EV/EBITDA-nya itu paling rendah dan dia year to date-nya itu terkoreksi paling dalam nih. Ya betul. Dia kemarin pas naik itu dia juga jadi salah yang paling kencang ya. Iya, betul. Ya, memang berapa ini juga Tere kayak IPO baru yang kayak wine sama bir ya. I think ya harus lihat prospekturnya baik-baik sih. Tapi kalau semuanya mau masuk kan udah nggak bisa lagi IPO-nya. Harusnya mengambil market ya. Yang wine mungkin masih bisa. Terakhir harusnya. Nah, itu lihat prospekturnya baik-baik sih. Tapi kalau aku masuk pun aku nggak akan pakai lama sih. Aku mungkin masuk dan keluar gitu ya. MTEL gimana? Oke, Tere ada pegang datanya MTEL nggak? Aku nggak ada. Aku nggak punya update-nya MTEL. Coba lihatnya MTEL. Nah ini ada Sabrina ada nanya nih Mayora. Mayora ini juga menarik ya karena emang untuk 2023 ini di mana spending itu akan biasa meningkat kan ya. Nah itu pastinya consumer nih yang akan jadi topik sektor kita ya kok ya. Nah kenapa Mayora ini menarik? Karena Mayora ini kan proxy dia ekspornya itu 40% nih. Dan untuk Mayora ini dia punya brand yang cukup kuat ya. Pasti teman-teman kalau jajan ke minimarket ini udah tahu nih brand-brand Mayora yang misalnya seperti apa nih kok ada Kopiko, terus ada Bang Bang dan lain-lain ya. Nah, ini dari 2021 Mayora ini udah sempat naikin harga jualnya 8 kali nih. Tapi kalau kita lihat dari penjualannya ini masih stabil. Dan katalis yang menarik itu juga ada dari Mayora ini akan
ada ekspansi pabrik nih di kuartal 1 ini. Itu ada di Tangerang. Nanti ada ekspansi pabriknya ini untuk wafer dan biskuit. Jadi kapasitas produksinya itu bisa naik 40%. Iya. Itu juga jadi salah satu katalisnya. Dan juga raw materials-nya itu kan harganya udah turun ya. Jadi ini kita expect-nya itu ke depannya marginnya akan lebar, terus laporan keuangannya akan tetap baik gitu. Ya, tapi mungkin ingat juga ya, kayak ini kan tidak selalu reflect ke price share price-nya. Nah, kalau mau ini ya, cuman lihat dari teknikalnya, Tere, sebenarnya kalau kita lihat kenaikannya dia selama berapa minggu ini kan lumayan pelan ya dibandingin dia punya kenaikan waktu sebelumnya. Nah, ini sebenarnya bagus apa enggak? Ya memang teknikal belum patah ya. Cuman kan range-nya udah mulai bergerak di dalam channel. Nah, ini kayak gini-gini biasanya nggak begitu suka nih. Ya walaupun ya sentimen dari dia punya consumer good mungkin masih jalan. Nah, mungkin kalau aku akan lebih prefer yang AMRT ya, itu detail ya, tapi nggak langsung consumer. Memang secara valuasi naik, secara valuasi lumayan mahal, Tere. Tapi kalau kita bicara teknikalnya cukup rapi ya. 2720 ini good price untuk masuk, tapi memang dia pergerakannya nggak bisa jauh. Banyak sih, Tere. Nah, jadi untuk jadi emang untuk entry, untuk stock pick kita kalau udah tahu untuk entry kita juga tetap harus lihat technical ya, Bo ya. Kalau misalnya sekarang udah ada di dekat resist, mungkin kita watchlist dulu. Jangan langsung hajar ya. Bank-bank makin mengecil ukurannya. Nah, sekarang logiknya gini deh. Kalau kita ngomong UMR naik, terus sebenarnya ada yang ngomong kalau perusahaan yang banyak pakai mesin itu harusnya lebih sehat. Nah, tapi kalau semuanya cost of goods sold kamu naik, sebenarnya margin kamu bisa lebih kecil ya. Otomatis kamu main quantity. Nah, sekarang kalau kayak Alfamart ini kan dia jual barang, tinggal dia ngambil spread marginnya berapa banyak ya. Sebenarnya dia lebih safe. Ya, kalau ngomong-ngomong consumernya jalan, orang beli consumer di toko segala macam, yang punya toko itu mungkin lebih safe. Ya, kenapa? UMR sama-sama naik, tapi bahan bakunya kan dia nggak nanggung tuh. Benar nggak? Itu sih logiknya. Oke. Makanya kalau Alfamart, ya aku rasa somehow lebih menarik. Dan gerai Alfamart juga banyak di daerah-daerah juga ya kan, Goy? Nah, betul. Nah, kalau Alfamartnya sendiri kan kemarin dia itu akan ekspansi untuk distribution centernya. Nah, distribution centernya dia ekspansi karena dia lihat sebenarnya buying power dari luar Jawa itu lebih besar ya. Dengan ada distribution center, sebenarnya cost-nya dia lebih kecil. Nah, makanya dia akan bangun sekitar 3 lagi distribution center di luar Jawa ya. Mungkin kita bisa lihat nanti margin gimana. Dan kembali lagi, dia juga masih naikin dia punya jumlah stores juga, Tere. Nah, dari stores-nya Alfamart sendiri sebenarnya dia punya beberapa segmen ya, dari yang kayak Lawson itu juga salah satu under Alfamart ya, Tere ya. Itu sih. Oke, mungkin wah, ini lagi baca nih. Tapi kalau Alfamart ini karena Goto related, ini harus jadi khawatir juga nggak sih kok? Sebagai risknya. Sebenarnya nggak khawatir sih itu. Kamu lihat kan penurunannya berapa? Setelah dia turun juga recovery kan? Ya harusnya nggak apa-apa sih. Ya, habis dilepasin sama I think nggak ada masalah sih dengan dilepasnya ini. Jadi ini barangnya barang bagus kok. Ya, dan dia juga cukup kenceng kan recovery-nya. Harusnya masih aman sih. Ya. AMRT terus yang dibahas endorse. Enggak, sebenarnya nggak punya AMRT, tapi kita masih wait and see. Siapa tahu. Sebenarnya yang dia sempat turun dalam beberapa waktu lalu itu karena emang waktu itu ada dikabarin kalau dia akan melepas Goto kan ya. Ini beda sama Telkom sama Astra, di mana Telkom sama Astra invest di Goto, kalau yang ini Alfamart yang Goto invest di Alfamart. Goto invest di Alfamart. Goto untuk perpanjang dia punya ini, dia kan jual aset-asetnya, salah satu ya Goto, salah satunya Alfamart dan beberapa lagi. Itu mungkin yang sama Goto dijual-jualin gitu.
Itu Tere. Wah, kita nggak boleh terlalu lama di Alfamart, nanti dikira endorse nih. Ya, ya, kita belum belum beli Alfamart sih. Tapi kalau seumpamanya kalau prefer, ya aku mungkin prefer itu sih, Tere. Mm-mm. Ya, Goto lepas Alfamart. Betul sekali. Jadi teman-teman, ini ada saham apa nih yang bagus untuk menarik untuk dilihat besok ya? Hari ini portonya rata-rata pada merah, pada pusing ya. Nah, kalau menurut Kohans, apakah ini market ini sebenarnya sedang panic selling aja nih? Kalau dikaitin sama yang isunya kemarin gara-gara coal si Australia itu China bakal sama lagi, harusnya kayak kita lebih panik selling ya sementara ya gitu. Mm-mm. Tapi kalau yang lainnya aku lebih prefer pegang cash dulu, tunggu sampai lewat tanggal 20-an ya, somehow aku barusan mau lihat lagi marketnya gimana. Wah, kalau misalnya udah keburu nyangkut gimana nih kok? Ya, kembali lagi aku kurangi posisi mungkin ya gitu. Kurangin Nah, posisi kalau juga. kalau kalau keburu nyangkut depends Tere. Kamu lu nyangkutnya banyak. Kalau nyangkutnya kayak 5-10%, nanti aku akan ambil cash. Tapi kalau mungkin nyangkutnya sekitar 20%, 25% ke up, dan mungkin aku kurangi posisi. Just in case ada harga turun lagi, aku punya dana untuk masuk lagi gitu. Mm-mm. Betul, tunggu reload duit angpau. Ya, bener. Makanya kenapa harusnya tanggal 20 itu. Nah, kenapa lewat tanggal 20? Tadi tulisannya begini. Tadi kalau yang untuk China reopening yang kita bicara tadi, Tere, sebenarnya kalau kita lihat ya di China-nya sendiri, biasanya kalau di bulan-bulan Chinese New Year itu mereka perdagangannya turun. Terus mereka activity juga berkurang ya, otomatis perdagangan berkurang segala macam, ya mungkin kebijaksanaan juga berkurang. Makanya aku masih tunggu what happen after dia punya Chinese New Year, nanti kayak COVID-nya bakal outbreak apa enggak, terus kita masih mau lihat nanti kapasitas produksinya naik berapa banyak setelah dia reopening. Itu aja sih sebenarnya. Dia tanggal 2 Oke. Mak. Mm-mm. Mm-mm. Gitu Tere. Jadi ya Oke. kurasa sih kita jangan terlalu agresif dulu sih sampai itu lebih jelas. Yap, yap. Sampai kita lihat ada perlawanan dulu lah ya di market. Ya, benar. Oke. Betul sekali. Mm-mm. Jadi ya Nah, sabar aja. jadi kalau Johan strateginya gimana nih mungkin? Karena Kalau mau parkir duit ya, I think aku kalau harus ke saham, aku akan masukin yang fundamental jelas, which is aku prefer banks ya. Tapi kalau semuanya kita mau ke aset kelas lain, ya mutual fund yang lebih pasar uang, or kita bisa masuk ke bonds, ya government bonds harusnya ya, pemerintah nggak mungkin kolaps ya, dan pasti bayar kan. Nah itu sih. mm-mm. Kalau tahun lalu kita mungkin lebih agresif masuk ke uh, corporate bonds ya. Kalau sekarang mungkin government bonds jauh lebih menarik sih. Hmm, Itu aja sih. oke, oke. Oke. Ya untuk sementara santai-santai dulu deh. Jadi Jangan. tetap diversifikasi ya. Nah, kayaknya minggu depan kita juga ada webinar ya kok. Kita bahas kayak, wah apa nih yang menarik untuk Hmm. ini dengan kan sejarah baru ya. Tidak ada Desember lalu nggak ada window dressing. Nah, jadi untuk teman-teman webinarnya itu ada di Rabu depan. Untuk registrasi itu bisa dilihat di story-nya Streamega ya kok ya. Yes, betul betul. TFIP gimana kok ya? Mungkin TFIP sebenarnya paling cocok kalau bicara kayak mutual fund ini waktu sama Jogi atau sama Cesa, terus sama Leli. Nah, karena mereka yang lebih expert di mutual fund ya, jadi mereka akan kasih advice lebih ya. Cuman Mm-mm. overall aku rasa tadi kita udah summary ya teman-teman ya. Mungkin kalau kita terlalu agresif sekarang, takutnya pelor kita habis. Tapi kalau sebenarnya kita mau parkir dana, ya mungkin di mutual fund yang lebih gampang di break. Ya just in case marketnya balik normal, kita punya dana bisa kita pakai. Sementara duitnya masih dapat cuan juga ya kalau masuk ke yang money market. Nah, terus juga kalau memang yang dia punya risk profile nggak begitu tinggi, mungkin ke bonds somehow juga good, pilihan yang oke juga ya. Jadi itu aja sih.
Oke. Oke. Ini ada linknya webinar, bisa dicek di IG story-nya Trimegah. Jangan lupa follow. Dan jangan lupa follow Kohans juga nih. Oke, mungkin Ya, itu aja bisa teman-teman untuk ini. ya. Jadi bisa linknya di IG Live di Instagram Trimegah atau ke tempatnya Tiri kali ya. Ya, follow Trimegah Sekuritas. Ya. Oke. Oke, kalau gitu udah jam 9. Oke, kalau gitu semangat terus teman-teman. Oke, see you. Tere dan see you.